Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah di muka bumi ini dan serta memberikan kita kesehatan. Tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan juga kepada kita sebagai umat akhir zaman. Semoga kita dapat diberikan syafa'atul lil alamin di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, izin memperkenalkan, nama saya Rifki Fajar Anwar dengan NIM 235008179. Pada sesi presentasi ini, kita akan membedah secara menyeluruh dan sistematis seluruh materi pembelajaran praktikum pengujian perangkat lunak mulai dari modul 1 hingga modul 9. Presentasi ini khusus untuk mengalir sebagai satu kesatuan disiplin ilmu kualitas, di mana kita tidak hanya akan melihat poin-poin ringkas, melainkan mendalami fondasi teoritis serta mental, arsitektur pengujian, otomatisasi skrip, hingga studi kasus nyata pada sistem yang telah kita uji. Di era modern, pengembangan perangkat lunak tidak boleh dilepaskan dari proses penjaminan mutu yang ketat. Pengujian perangkat lunak adalah sebuah investasi strategis untuk memastikan produk digital yang dilempar ke pengguna memiliki tingkat keandalan tinggi, keamanan yang solid, serta fungsionalitas yang jelas, selaras dengan tujuan bisnis. Mari kita buka pembahasan ini dengan masuk pada modul pertama untuk meletakkan fondasi berpikir kita. Modul 1, pengantar dan aktivitas penguji. Fondasi pengujian perangkat lunak dan aktivitas verification and validation (V&V). Kita memulai perjalanan akademik ini pada modul 1 yang berfokus pada pemahaman esensial mengenai aktivitas dasar pengujian. Sebuah premis ilmiah yang dikemukakan oleh ilmuwan komputer terkemuka pada tahun 1972 kalau tidak salah, menyatakan bahwa pengujian perangkat lunak sebenarnya hanya mampu menunjukkan keberadaan kesalahan atau defect, dan sama sekali tidak akan pernah bisa membuktikan ketiadaan kesalahan secara mutlak. Oleh karena itu, tujuan pengujian bukanlah untuk mencari kesempurnaan tanpa celah, melainkan untuk menekankan resiko kegagalan sekecil mungkin. Di dalam modul ini, kita membedah payung yang sangat besar, yaitu aktivitas verification and validation, atau V&V. Verifikasi adalah proses evaluasi statis yang berfokus untuk memastikan bahwa produk dikembangkan sesuai dengan spesifikasi phase design yang ditentukan, atau menjawab pertanyaan, are we building the product right? Atau sebaliknya. Validasi atau validation adalah proses evaluasi dinamis melalui eksekusi program untuk memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan real pengguna yang menjawab pertanyaan, are we building the right product? Selain itu, kita wajib memahami rantai kausalitas anomali. Sebuah fault atau bug tersembunyi di dalam kode sumber akan memicu terjadinya software error berupa penyimpangan status internal sistem saat program dijalankan, dan jika status error tersebut dibiarkan, ia akan berujung pada software failure atau kegagalan software, yaitu yang disaksikan dan dirasakan langsung oleh user atau pengguna. Bentar. Saya ingin nulis di sini biar lebih jelas. Nah, di sini ada sebuah diagram untuk pengantar pengujian. Yang pertama itu ada verification, untuk memverifikasi pada tahap-tahap pengujian ini dari modul 1 hingga modul ke-9. Di mana ada requirement specification, ini kita dapat dari XRS dan SDD pada pada dokumen-dokumen yang sebelumnya kita telah lengkapkan. Lalu di sini ada high level design. Sini harus desainnya udah ada.
detail design juga, program specification, karena ini pengujian otomatis mungkin udah di tahap program yang sudah jadi, namun memerlukan tahap pengujian atau eh, memastikan bahwa program ini berjalan layak atau tidak layak. Nah, di sini ada program specification, lalu di sini coding, ini lalu naik ke unit testing, di sini validasi ya, validation, unit testing, integration testing, system testing, serta terakhir adalah UAT atau artinya user acceptance testing. Di sini tentu saja kita saling berkaitan seperti requirement specification ke UAT. Apakah UAT ini telah eh, telah sama dengan requirement specification? Lalu di sini high level design itu langsung ke system testing. Lalu detail design ke integration testing, program specification ke unit testing. Seperti itu. Ini semuanya saling berkaitan. Kalau tidak salah, Pak Fatan Kashir pernah menjelaskan sebelum ke UAT, sebelum ke unit testing, integration testing, system testing, dan UAT itu kita memvalidasi dulu atau memverifikasi dulu yang ada di seluruh ini. Apakah sudah terverifikasi dokumennya? Jika sudah terverifikasi, kita baru bisa maju ke langkah validasi. Jika ternyata di verifikasinya belum ada, bahkan belum sesuai dengan SQA, Software Quality Assurance, maka ini tidak akan bisa dilanjut ke validasi. Karena untuk memvalidasi program, kita membutuhkan verifikasi dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, baik, kita lanjut. Kita ke modul 2, perencanaan uji dan environment setup. Perencanaan pengujian dan konfigurasi dokumen test plan serta lingkungan kerja beranjak ke modul 2. Yaitu penyusunan dokumen test plan serta instalasi lingkungan pengujian lokal. Sebelum ada satu baris skrip pengujian pun yang ditulis, tim penguji wajib menyusun dokumen rencana pengujian yang matang sebagai kompas navigasi proyek. Dokumen ini mendefinisikan ruang lingkup fitur apa saja yang akan diuji dan yang dikecualikan, referensi dokumen spesifikasi, serta alokasi sumber daya secara mendetail, termasuk spesifikasi perangkat kerja pengujian. Maksud saya perangkat keras pengujian. Pembagian tanggung jawab sumber daya manusia, materi atau model uji, hingga animasi jadwal eksekusi. Nah, di modul 2 ini, itu seperti menjadwalkan seluruh komponen-komponen yang akan diselesaikan atau yang akan dikerjakan oleh pengujian yang kedepannya, sehingga di sini ada environment setup untuk mempersiapkan infrastruktur lokal kompilasi dan eksekusi program terstruktur. Tentu saja kita di sini menggunakan XMPP sebagai database, lalu Composer sebagai folder yang terstruktur, yaitu dependensi manager PHP untuk mengelola package secara otomatis tanpa manipulasi include require atau require manual. Nah, lalu untuk dokumen perancangannya, test plan. Di sini test plan, dokumen acuan formal yang mengarahkan jalannya proses pengujian tersebut. Tentu saja ada ruang lingkup, fitur. Yang pertama, fitur yang diuji, in scope. Dan yang kedua, itu fitur yang tidak diuji, atau out of scope. Lalu tentu saja ada sumber, sini ada sumber daya. Sumber daya itu kebutuhan perangkat keras. Tentu saja kita memberikan spesifikasi requirement device yang kita tes, seperti apa saja ya device yang kita miliki. Lalu yang di sini ada kebutuhan perangkat keras. Lalu kebutuhan perangkat lunaknya apa saja, seperti XMPP, Composer, atau dan lain-lain seperti itu. Lalu material uji dan alokasi personel. Itu sebagai kita yang sebagai penguji dari aplikasi tertentu. Namun, ada komponen paling krusial yang kita pelajari di sini adalah konfigurasi Composer sebagai dependency manager untuk bahasa pemrograman PHP. Composer melenyapkan metode konvensional penulisan, instruksi include atau require manual yang rentan memicu kekacauan struktur proyek melalui mekanisme auto-loading berbasis standar PASR dan penerapan namespace. Composer mampu mengelola seluruh pustaka eksternal, termasuk framework pengujian seperti PHP Unit, beserta seluruh dependensi turunannya secara otomatisasi, rapi, terisolasi, dan aman dari konflik penamaan kelas. Nah, jadi Composer ini itu sudah teruji, kita tinggal ketik Composer install atau Composer setup, saya lupa. Di situ langsung kita
dibuatkan folder-foldernya kayak ada database, lalu ada views, dan migrasi juga di sini, migrasi atau nggak ke seeder, itu adalah isi dari komposer-komposer yang akan digunakan untuk membuat aplikasi. Itu biar bisa tersusun lebih rapi saja. Makanya itu komposer ini wajib digunakan bagi orang-orang yang ingin bekerja di bidang programmer. Itu untuk modul 2 perencanaan uji dan environment setup. Kita masuk ke modul 3 yaitu black box atau ECP dan BVA. Rekayasa kasus uji fungsionalitas melalui paradigma black box testing membawa kita pada pembahasan mendalam mengenai teknik rekayasa kasus uji menggunakan pendekatan black box testing atau pengujian fungsional. Dalam paradigma ini, sistem diperlakukan layaknya sebuah kotak hitam seperti ini yang tertutup rapat, di mana penguji sama sekali tidak memiliki akses atau pengetahuan terhadap struktur internal kode sumber di dalamnya. Kasus uji dirancang murni bersandar pada dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, jadi kita sebagai penguji itu hanya bersandar pada SRS dan SDD yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Dengan mengevaluasi kebenaran hubungan antara data masukan atau input terhadap hasil keluaran atau output. Dua metode matematis utama yang kita gunakan adalah equivalent class equivalent class partitioning atau ECP. Dan boundary value analysis atau BVA. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu ECP dan BPA. Di sini kita disebutkan mempartisipasi domain masuk ke dalam kelas-kelas equivalent dan equivalent atau yang disebut dengan valid dan invalid. Nah, jadi kita untuk ECP ini, ketika aplikasi teruji sesuai dengan SRS dan SDD, lalu kita uji apakah apakah fungsi ini valid. Jika valid, nyatakan valid. Namun, jika belum valid, maka nyatakan tidak valid atau invalid. Satu sampel nilai dari kelas dianggap mewakili seluruh kelas. Gitu. Metode ECP bekerja dengan mempartisipasi domain masukan menjadi beberapa kelas ekivalen yang dianggap memiliki perilaku sistem yang sama, sehingga kita cukup mengambil satu nilai sampel dari masing-masing kelas untuk mewakili seluruh anggota kelompok demi efisiensi waktu testing. Metode ini kemudian disempurnakan oleh BPA yang secara spesifik membidik kelalaian, maksudnya membidik nilai-nilai kritis pada batas atas dan batas bawah sebuah rentang variabel. Secara statistik, kelalaian logika pemrograman paling sering terjadi tepat pada kondisi batas seperti tertukarnya operator kurang dari atau sama dengan. Melalui kombinasi ECP dan BPA, kita dapat menyusun skenario uji yang ringkas namun memiliki cakupan deteksi bug yang sangat tinggi. Seperti itu untuk black box tentang ECP dan BPA. Kita masuk ke modul 3, studi kasus perancangan test case. Desain dan implementasi tabel, ini ada tabel sini. Kasus uji, ini hanya acuan sebagai contoh saja. Ini di sini ada mengimplementasi modul 2 tadi, yaitu BPA dan ECP. Maksud saya kebalikan ECP dan BPA. Diujikan dalam bentuk dokumen formal berupa tabel spesifikasi kasus uji terstruktur. Sebagai contoh konkret, bayangkan kita sedang menguji sebuah modul program. Misalnya ini kita anggap sebagai modulnya ya, yaitu validasi panjang PIN ATM. Nah, di sini kita menggunakan metode ECP ya. Dan data masukan di sini inputnya itu 6 digit. Nah, hasil harapannya apa? PIN diterima, lanjut ke proses transaksi. Karena apa? Karena 6 digit ini sudah memenuhi kebutuhan dari program tersebut. Apa yang terjadi jika PIN ini dimasukkan hanya 5 digit? Secara otomatis
Meskipun hasil yang diharapkannya PIN diterima, lanjut ke proses transaksi. Atau tidak, PIN salah karena angkanya hanya 5 digit. Di sini statusnya otomatis invalid. Seperti itu. Untuk memformulasikan pengujian yang komprehensif, kita memetakan titik bawah, titik batas bawah mutlak yaitu angka 0, titik batas atas mutlak yaitu angka 10.000, serta beberapa titik acak di dalam rentang valid seperti angka 500 dan 1000. Dari pemetaan matematis ini, kita berhasil melahirkan 9 kombinasi kasus uji fundamental. Kasus nomor 1 menguji titik batas bawah ekstrim, yaitu 0,0. Dengan ekspektasi keluaran 0, kasus berikutnya memadukan batas bawah dan batas atas seperti kombinasi 0,10.000. Dengan ekspektasi 10.000 hingga menguji titik tengah 500,1000 dengan ekspektasi 1000. Setiap baris dalam tabel pengujian ini wajib mendokumentasi nomor urut, deskripsi skenario, data masukan spesifikasi, hasil yang diharapkan, atau ini expect the result. Berdasarkan aturan sistem, hasil aktual yang diperoleh saat eksekusi, real output, serta kesimpulan akhir berupa status kelolosan pengujian tersebut. Kita contoh satu lagi ya. Validasi panjang PIN ATM ini untuk metode ECP. Invalid nih. Di sini invalid ya. Sini invalid kenapa? 4 digit angka. Yang tadi yang udah dibahas, itu PIN ATM itu wajib 6 digit angka. Oke. Namun ECP di bawah ini contoh kita masukkan input 4 digit angka yaitu 1, 2, 3, 4. Secara otomatis sistem menampilkan pesan error panjang PIN. Nah, ini tuh untuk skenario kasus uji yang invalid. Nah, di sini otomatis statusnya lolos karena ini memverifikasi atau memvalidasi PIN ATM yang emang benar-benar bagaimana sih jika PIN tersebut dimasukkan 4 digit. Bagaimana sih jika PIN tersebut dimasukkan lebih dari 6 digit. Mungkin bisa seperti itu untuk validasi panjang PIN ATM dengan metodenya invalid. Lalu, kita contoh lagi di sini ada batas usia pengguna, itu dari 17 sampai 60 tahun. Ini kita gunakan BPA batas bawah metodenya. Lalu usianya kita input 17 tahun. Lalu hasil diharapkan pendaftaran berhasil diproses, otomatis statusnya lolos. Oke. Kita ulang. Batas usia pengguna 17 sampai 60 tahun dengan menggunakan metode BVA batas bawah dengan usia 17 tahun. Ini valid. Karena apa? Karena skenario ujinya itu atau dari sistem requirement-nya batas usia pengguna itu 17 sampai 60. Secara otomatis ketika kita input 17 ini itu menandakan bahwa data tersebut benar. Sistem requirement tersebut valid gitu kan. Dan pendaftaran berhasil diproses. Secara otomatis statusnya di sini lolos. Bagaimana dengan usia kurang dari 17? Kurang dari 17. Bagaimana? Batas usia pengguna 17 sampai 60 untuk yang tadi skenario uji. Lalu dengan menggunakan batas luar BVA. Ini batas luar itu batas yang di luaran dari skenario uji dari 17 sampai 60. Lalu kita input 16 itu berarti batas luar. Nah, kenapa dibilang batas luar? Karena kita metodenya tidak sesuai dengan skenario uji tersebut. Correct me if I'm wrong. Usia itu sama dengan 16 tahun. Ini kan tidak sesuai ya. Di sini 17 minimal 17 tapi kita menginputnya 16 tahun. Pendaftaran pasti ditolak. Pada usia. Tapi lolos di sini karena emang di sini untuk tabel di sini untuk menguji di mana kebenaran dari program tersebut dan kesalahan dari program tersebut. Seperti itu. Kita masuk ke modul 4. Di sini whiteboard structure basis path. Oke. Otomatisasi pengujian tingkat unit menggunakan sebentar. Framework PHP unit. Kita mulai beralih dari pengujian manual menuju otomatisasi di tingkat unit menggunakan framework standar industri, yaitu PHP unit.
secara lain, kita membalik sudut pandang pengujian dengan masuk ke dalam kode sumber melalui metode white box testing atau pengujian struktural. Berbeda secara diametral dengan black box itu hanya menguji kevalidan fitur-fiturnya saja, kevalidan apakah perlu diuji kembali atau tidak, seperti itu. Berbeda secara diametral dengan black box. Pengujian white box memiliki pemahaman mendalam terhadap logika internal program. Tujuannya adalah memastikan seluruh jalur kendali, cabang keputusan, dan baris kode dieksekusi minimal satu kali untuk mengeliminasi kode mati atau dead code atau logika tersebut yang salah. Untuk memetakan alur ini, kita menyusun diagram alir yang disebut control flow graph. Nih, untuk CFD ya, control flow graph. Mempercantikkan alur eksekusi logika kode sebagai node, statement, atau decision, dan edge, jalur alur. Di sini kita contohkan jalur CFG-nya, ada bulat. Sini, nah kita beri yang ke satu. Lalu di sini ada cabang atau node. Kita beri juga kedua. Lalu, ternyata di programnya ada memastikan perulangan if else. Ketika ada perulangan seperti itu, kita harus dibutuhkan dua cabang untuk memastikan program tersebut jalannya kemana. Gitu. Sebentar, kita hapus dulu. Sini 3, sini 4. Ini untuk bentuk dari CFG. Node, statement decision, dan edge, jalur alur. Nah, di sini sistematik kompleks itu menentukan jumlah jalur independen dalam program menggunakan formula matematika dengan rumus V kurung muka G kurung tutup E kurang N tambah 2, di mana E tersebut ini add G atau jalur-jalur dari si ininya apa namanya, panah. Ini panah itu disebut E ya. Saya hapus. Panah ini disebut E, oke? Dan ini itu disebut node. Sini kita hitung berapa VG sama dengan E kurang 2 tambah N. V kurung muka G sama dengan E kurang N tambah 2. Jadi kita hitung untuk node-nya dulu ya. 1, 2, 3, 4. N sama dengan 4. Sekarang kita hitung jalur add G-nya. 1, 2, 3. Karena di titik nilai tertinggi itu 4, berarti satu jalur ini error atau enggak, dia tidak ada jalan lagi. Jadi otomatis dia menimbulkan 1. Berarti E-nya itu menjadi 4. Jadi sama dengan 4 kurang 4 tambah 2 sama dengan 2. Di sini langsung menjadi 2 pair. Itu untuk white box contohnya ya. Nah, sini ada satu contoh fungsi login dan hak akses, itu login user service. Di sini VG ini rumusnya sebagai rumus yang tadi, seperti ini ya bentukannya. Kan untuk white box itu berbeda dengan black box. Kalau white box itu untuk menentukan validasi terhadap programnya dan memvalidasi terhadap rumus si VG ini apakah benar atau salah. Kita jelaskan. Di sini itu ada sampai 8, di mana menjadi di sini langsung hitung aja ya, sama dengan kayaknya itu kita hitung N, kita hitung dulu node-nya 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini N-nya 8. Lalu untuk E-nya jalurnya 1, 2, 3, 1. Ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Berarti ini 9. Otomatis V G
sama dengan E kurang N tambah 2 sama dengan E-nya 9 kurang 8 tambah 2 sama dengan 9 kurang 8, 1. 1 tambah 2, 3. Di sini kita tentukan path-nya ada 3 jalur. Sini 1, 1. Lalu di sini 2. Ini 3. Jadi untuk path-nya itu 3 jalur. Dan bagaimana untuk menjelaskan sintaknya? Nih, saya jelaskan di sini kenapa bisa kiri dan kanan dari angka 2. Kita baca dari angka 1. Count user without repository, find user by email user data. If, nah, ada if, jika user, maka ketiga, jika user melakukan sesuatu, misalnya input email atau input email, ketika emailnya belum terdaftar, itu otomatis email belum terdaftar. Misalnya input email, saya sebagai user input email, ternyata emailnya sudah terdaftar atau belum terdaftar, otomatis di sini muncul angka 3 sebagai note baru. Nah, terus lalu 4 di sini konstanta cek password sama dengan await, decrypt, compare, user data, password, user password. Nah, di sini 2. Dan ini balik lagi ke user. Nah, cek password itu kan menunjukkan dengan user juga. Otomatis user nomor 2 ini itu akan membuat note baru. Nah, seperti itu. Lalu 5, if jika cek password, kita cek ke 6, password salah. Sini password salah. Nah, seperti itu. Otomatis jika password itu pasti benar. Ke-7, konstanta token ID user, dia mengambil database ID user, role, lalu role, proses script ini berhasil. Seperti itu. Dan 8, return user token. Ada contoh satu lagi. Ini juga sama. Fungsi membeli produk. Kita hitung. 1, 2, 3. Kita hitung dulu. E-nya itu semakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti 9 kurang 7 tambah 2. 9 kurang 7, 2 tambah 2, 4. Nah, harusnya 8 ini. Maaf, karena ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Berarti ini 8 ya. 9 kurang 8, 1. 1 tambah 2 itu 3. Nah, untuk pad-nya itu 3. Ini 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kita validasi lagi terhadap programnya. Ini nomor 2 aja ya. Jadi 2 langsung. If card by user ID dan product ID. Ini untuk mencari user ID dari user untuk misalnya si user akan membeli produk. Di sini akan throw error produk sudah ada di dalam cart. Kalau sudah ada di dalam cart itu biasanya nggak kemana-mana lagi kan. Dia otomatis langsung mengembalikan ke mencari produk ID lagi. Seperti itu. Lalu kita contoh lagi di 5 ya. If jika data validasi, isinya 2, 6. Data yang dimasukkan tidak lengkap. Nah, di sini ada data validasi, data yang dimasukkan tidak lengkap. Otomatis validasi lagi. If data validasi, langsung ke 7. Set card data user ID, data ditemukan. Lalu mereturn card. Gitu. Modul 5.
Otomatisasi pengujian dan PHP unit. Otomatisasi pengujian tingkat unit menggunakan framework PHP unit. Kita mulai beralih dengan pengujian manual menuju otomatisasi di tingkat unit menggunakan framework standar industri, yaitu PHP unit. Pengujian unit otomatisasi berfokus untuk mengisolasi komponen kecil dari kode program seperti fungsi atau metode jelas, saya metode kelas, individual, dan mengujinya secara mandiri agar jika terjadi kesalahan, lokasinya dapat langsung terlokalisir dengan cepat sebelum berdampak pada modul lain. Langkah taktis awal yang dilakukan adalah mendaftarkan alamat direktori biner bin dari folder vendor hasil instalasi komposer ke dalam variabel fed pada environment variable sistem operasi agar perintah PHP unit dapat dipanggil secara global melalui command line atau interface CLI execution. Inti dari pembuatan script testing di PHP unit bertumpu pada penggunaan assertion atau asersi. Ini kita menggunakan konsep asersi, menggunakan predikat benar salah seperti assert true atau assert false. Untuk menguji apakah status variabel atau objek telah sesuai dengan rancangan pengujian, jika belum maka false. Jika benar maka true. Nah, ini true dan false itu untuk memastikan nilai bernilai benar atau false untuk memastikan kondisi salah. Ketika kita mengeksekusi berkas uji seperti first test PHP contohnya, itu kan file PHP. Melalui terminal, PHP unit akan memberikan laporan instan. Tanda titik hijau menandakan aborsi berhasil. Misalnya gini, ini hijau ya. Titik hijau valid. Itu berhasil. Sedangkan huruf F atau failure mengindikasikan kegagalan logika yang disertai baris kesalahan secara presisi. Itu untuk modul 5, otomatisasi pengujian dan PHP unit. Untuk modul 6, siklus unit dan tes double stub. Ini pengujian objek kompleks, siklus hidup kasus uji dan teknik stubbing atau mocking modul. Bagi modul 6, perluas kapabilitas otomatisasi pengujian unit ketika kita untuk menangani arsitektur berorientasi objek atau OOP yang kompleks serta memanipulasi ketergantungan antar kelas. Nah, di sini kita mengimplementasikan metode siklus hidup pengujian test lifecycle melalui fungsi bawaan setup dan teardown. Setup dan teardown, yaitu setup diinisialisasi sebelum setiap kasus uji berjalan. Biasanya untuk membuat objek baru. Lalu teardown, dari sini kita udah tahu ya kalau ini logo menghapus ya. Pembersihan resource pasca pengujian berjalan agar memori kembali bersih. Nah, jadi lifecycle ini setiap fungsi yang diuji itu biasanya memakan memori atau memakan data, sehingga memori atau data tersebut menyimpan ke sistem yang bisa memberatkan sistem tersebut. Makanya di sini ada fungsi teardown untuk membersihkan resource pasca pengujian berjalan agar memori kembali bersih dan pengujian tidak akan tersendat. Fungsi setup dieksekusi secara otomatis oleh framework sesaat sebelum sebuah kasus uji dijalankan untuk mempersiapkan objek atau data awal dalam kondisi bersih. Sebaliknya, fungsi teardown dipanggil tepat setelah kasus uji selesai untuk mengosongkan memori, menghapus instan objek, dan mencegah terjadinya polusi data atau efek samping antar kasus uji yang berjalan berurutan. Tantangan terbesarnya dalam unit testing muncul ketika unit yang kita uji sangat bergantung pada kelas lain yang belum selesai dibangun atau melibatkan subsistem eksternal seperti server database jarak jauh. Untuk mengatasi isolasi ini, kita menerapkan teknik stubbing atau pemotongan objek tiruan yang disebut mock melalui instruksi seperti discrete mock. Di sini penggunaan test double ini adalah mocknya ya. Nah, create mock menyediakan kelas tiruan otomatis sebagai emulator fungsi eksternal. Kita
kita dapat menyimulasikan eksistensi kelas luar tersebut dan mengaturnya melalui rantai metode seperti will return atau kurung bukannya ini itu menjadi full. Ada objeknya. Agar selalu mengembalikan nilai statis sesuai skenario uji kita, modul ini juga mengajarkan anotasi tingkat lanjut seperti depends. Seperti ini ya. Event. Untuk mengelola urutan dependensi antar fungsi pengujian, serta anotasi data provider untuk mengeksekusi satu fungsi uji berulang kali menggunakan variasi kumpulan dataset masukan yang disuplai secara efisien. Itu untuk modul 6 siklus unit test double stop. Kita lanjut ke modul 7. Di sini ada top down. Ini yang tadi kita jelaskan. Ini ada top down. Ini tadi kita menjelaskan top down. Di sini juga ada top down. Integrasi dari atas ke bawah. Modul bawah yang belum siap disimulasikan menggunakan stop sementara. Lalu ada button up. Integrasi dari unit paling bawah bergerak naik ke atas, membutuhkan test drive. Ini ya, batas bawah BPR. Membutuhkan bantuan test drive sebagai simulator modul pemanggil. Lalu ada sandwich. Ini bukan roti. Ini adalah pendekatan hybrid yang menggabungkan metode top down dan bottom up secara paralel untuk efisiensi tinggi. Lalu interface test yaitu fokus memvalidasi kebenaran aliran pertukaran parameter dan data antar muka unit maupun dengan basis data luar. Sebentar, saya minum dulu ya. Setelah semua unit terkecil dipastikan lolos dari pengujian unit secara individual, langkah krusialnya berikutnya adalah menggabungkan unit-unit tersebut ke dalam kelompok-kelompok struktural yang lebih besar. Tujuan utama dari pengujian integrasi adalah mendeteksi anomali. Apakah ada anomali? Apa kegagalan yang terjadi pada saat komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan bertukar pesan, interface message, baik antar muka, antar kelas, interaksi dengan file system, maupun koneksi ke basis data. Terdapat 3 strategi utama integrasi yang kita pelajari. Pertama, strategi top down. Yang tadi, yang mengintegrasikan modul dimulai dari kendali utama di tingkat atas bergerak turun ke modul tingkat bawah, button up. Strategi ini memerlukan fungsi stop jika modul bawah belum siap. Kedua, strategi button up yang bekerja sebaliknya dengan menggabungkan modul dari tingkat paling dasar bergerak naik ke atas. Strategi ini membutuhkan modul driver eksternal sebagai pengendali sementara. Ketiga, kombinasi keduanya yang disebut sebagai sandwich yang tadi saya sebutkan. Di dalam modul, ini ditekankan bahwa penguji harus melakukan inspeksi mendalam terhadap kebenaran respon elemen antarmuka seperti tombol submit, cancel, edit, dan delete, serta memetakan interdependensi modul menggunakan kelas diagram untuk memastikan sinkronisasi data. Misalnya antara modul manajemen stok dan modul transaksi berjalan mulus tanpa kehilangan integritas data. Ini untuk modul 8 sistem testing dan Catalan Studio. Untuk pengujian ini bisa kita menggunakan menggunakan Catalan Studio, di mana Catalan Studio ini adalah aplikasi yang bisa menguji untuk kebenaran terhadap alur dari program tersebut ya. Nah, di sini hasil dari ujinya, cuman belum ada flow atau belum ada rancangan pengujian karena ini saya mencoba menguji aplikasi dari GitHub saja. GitHub saya yang saya clone ke Catalan Studio.
Nah, ini sistem testing memverifikasi performansi dan fungsionalitas sistem secara menyeluruh di lingkungan produksi nyata. Ada dua, dimensi sistem, lalu Catalan Studio. Dimensi sistem meliputi pengajuan performa kecepatan respon, stress testing, uji batas kompetitif ekstrim, konfigurasi pada si hardware atau OS, dan keamanan. Pengujian sistem berada pada level yang lebih tinggi karena mengevaluasi perilaku aplikasi secara utuh, menyeluruh, dan end-to-end dalam lingkungan infrastruktur environment yang menyerupai kondisi nyata. Nah, di sini saya kalau tidak salah menguji aplikasi rasa rekomendasi, namanya rasa rekomendasi, itu yang berfungsi sebagai platform rekomendasi resep masakan berbasis bahan makanan yang dimiliki user, memiliki kompleksitas tinggi pada interaksi antarmuka grafisnya atau UI. Untuk menguji sistem ini secara efisien tanpa terjebak dalam proses testing manual yang melelahkan dan rentan kesalahan, kita menggunakan perangkat lunak otomatisasi kelas industri, yaitu Catalan Studio. Catalan Studio ini bertindak sebagai jembatan otomatisasi yang membangun kompleksitas framework open source seperti Selenium. Nah, kita memanfaatkan fitur record dan playback serta SPY web utility untuk menangkap elemen-elemen UI kritis pada dasar rekomendasi. Nah, seperti kolom input, pencet bahan makanan, tombol filter kategori makanan, atau kategori masukan, hingga kartu resep yang dihasilkan lalu menyimpannya ke dalam objek repository secara terstruktur. Nah, jadi di Catalan Studio itu ada penyimpanan repository sehingga hasilnya tuh ada gitu di katalog. Seperti itu. Skrip pengujian kemudian disusun untuk menyimulasikan perjalanan penuh pengguna user saat berinteraksi dengan sistem rasa rekomendasi secara otomatis pada perambai dan website, maka rasa rekomendasi ini bisa diketahui apakah layak atau tidak layak untuk dibagikan ke user. Di sini ada UAT. Nah, tujuan utamanya memastikan fungsionalitas aplikasi dapat berjalan dan diterima secara sah sesuai kebutuhan bisnis, operasional, and user. Kandidat tester, kita tulis dulu tujuan utamanya memastikan fungsionalitas aplikasi dapat berjalan dan diterima secara sah. Gitu. Jadi sebelum aplikasinya dibagikan ke user, semua yang ada di modul 1 hingga modul 8 harus terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka aplikasinya belum siap dibagikan ke user atau belum diterima secara sah kebutuhan bisnis, mau itu user atau kepada pemerintah atau kepada pengusaha yang membuat website. Lalu yang kedua, ada kandidat tester. Nah, tentunya di programmer ini ada tester atau namanya adalah quality assurance. End user, perwakilan departemen terkait atau staf bisnis yang memahami alur proses bisnis secara komprehensif. Lalu yang ketiga, ada skenario use case. Ujian langsung di lapangan berbasis naskah skenario dengan logging data, masukan normal maupun data salah. Lalu keputusan akhir itu ada di UAT atau User Acceptance Test. Ini UAT ini dapat disimpulkan jika benar-benar sah, sudah benar-benar teruji seluruhnya, maka aplikasi ini siap disajikan untuk user sebagai penerima atau tester awal-awal. Nah, jadi gerbang validasi akhir perangkat lunak ini yaitu UAT, merupakan phase pengujian paling akhir yang menjadi penentu mutlak. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita buktikan secara nyata kepada pengguna akhir bahwa aplikasi mampu beroperasi selaras dengan alur bisnis mereka, bisnis operasional sehari-hari, dan bisnis apapun itu pasti membutuhkan UAT. Di dalam modul ini kita mempelajari bahwa penentuan profil kandidat penguji atau tester UAT harus dilakukan secara selektif. Mereka harus terdiri dari para staf atau pengguna yang akan berinteraksi langsung dengan sistem baru, memiliki pemahaman dalam mengenai aturan bisnis, serta memiliki ketelitian tinggi.
Seluruh aktivitas validasi ini wajib dipetakan ke dalam dokumen testing schedule yang ketat. Mulai dari tahapan migrasi data uji, penyiapan laboratorium penguji, hingga eksekusi skenario uji mandiri. Setiap hasil pengujian dari use case, sistem wajib didokumentasikan ke dalam form atau formal UAT untuk menghasilkan keputusan akhir status pengujian yang tegas, yaitu diterima statusnya. Jika sistem bekerja sempurna, diterima dengan catatan. Jika ditemukan kendala minor atau non-kritis, statusnya akan ditolak. Jika terdapat cacat kritikal yang melanggar proses bisnis utama pengguna. Nah, ini hanya ini saja ya. Apa sebagai referensi saja. Sini saya referensi untuk pengujian itu ada di www.geek4geek.org, lalu di www.imperva.com, lalu di cs.stackexchange.com, lalu terakhir di www.setin.net. Ini referensi-referensi dari hasil pengujian. Dan satu lagi, saya lupa memasang, yaitu di referensi modul praktikum pengujian pelaksanaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai modul 1 hingga modul 9 dari pengujian prakelunak. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada atau banyak kesalahan dari kalimat-kalimat saya yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.